Bumi baru. Getaran di bumi saat ini sudah berubah ke frekuensi yang lebih tinggi. Kita dapat menyebutnya dengan bumi 5D, di mana banyak jiwa yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, menyembuhkan dirinya, dan hidup dengan harmonis. Kunci dari keharmonisan ini adalah peningkatan kesadaran akan cinta kasih yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika cinta kasih ini kita rasakan, kita akan memproyeksikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengasihi sesama manusia, merawat alam atau lingkungan tempat kita tinggal, serta menyadari koneksi kita dengan keilahian dari Sang Pencipta tertinggi. Tiga hal ini adalah ekspresi cinta kasih Sang Pencipta melalui diri kita. Karena, sebagai bagian dari segalanya, kita memutuskan untuk menjadi individu terpisah, sehingga dapat bereksplorasi dengan penciptaan serta energi yang dapat kita lakukan di bumi ini. Eksplorasi penciptaan yang dilakukan oleh umat manusia merupakan miniatur dari kreasi yang dilakukan oleh Sang Pencipta dalam membangun alam semesta kita. Contoh yang dapat kita amati bersama adalah bagaimana arsitek membangun gedung yang fungsional sekaligus artistik. Bagaimana seniman tari menciptakan gerakan-gerakan tari melalui olah tubuh, dan masih banyak lainnya. Hal ini sebenarnya adalah manifestasi ke bentuk fisik yang berasal dari ide-ide yang berada pada kesadaran kita. Kita hanyalah kanal penyalur dari ide-ide brilian Sang Pencipta ke wujud materi, sehingga umat manusia dapat menangkap keilahian tersebut menggunakan panca indera. Kreasi ini banyak tertuang dalam bentuk kebudayaan, di mana ukiran, relief, seni pahat, tekstil, alat musik, lagu, dan masih banyak lainnya diciptakan oleh manusia dengan keindahan yang begitu luar biasa. Tidakkah rekan-rekan menyadari bahwa sebenarnya apa yang diciptakan oleh peradaban umat manusia adalah wujud dari keilahian Sang Pencipta? Keindahan yang diciptakan oleh umat manusia mengambil bentuk-bentuk geometris dari alam seperti lingkaran, segitiga, persegi, yang adalah bentuk dasar dari segala kreasi dari Sang Pencipta tertinggi. Jika kita lihat bentuk lingkaran dari bumi, matahari, planet, segitiga dari gunung, bukit, lembah, persegi dari bentuk tubuh hewan, dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana kemampuan menciptakan yang kita miliki sebenarnya berasal dari Sang Pencipta. Koneksi ini tidak pernah putus karena kita adalah bagiannya dan merupakan ekspresinya. Bumi baru adalah bagaimana umat manusia mengingat kembali koneksi ini setelah selama puluhan ribu tahun melakukan pemisahan dari Sang Pencipta. Bumi baru adalah surga tanpa konflik, dendam, maupun amarah, di mana manusia saling mencintai tanpa syarat, memelihara alam, dan melakukan penciptaan untuk pelayanan kepada sesama. Bumi baru adalah tentang kondisi kesadaran umat manusia yang secara kolektif memahami bahwa diri mereka adalah sama dan satu, namun sekaligus memiliki kemampuan secara individu untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing. Kesadaran ini tidak dapat dijelaskan maupun dijabarkan secara intelektual, sehingga orang-orang yang masih berada pada getaran matriks 3D akan melawan kesadaran ini dengan melontarkan kalimat atau komentar-komentar yang memicu konflik. Hal ini adalah akibat dari konflik yang masih terjadi dalam diri mereka masing-masing. Kesadaran akan bumi baru hanya bisa dirasakan dan disaksikan oleh diri kita sendiri. Bumi baru adalah tanpa kemelekatan serta identitas palsu, di mana tidak lagi ada penghakiman, ketakutan, serta keterbatasan. Kita berada melampaui dualitas akan baik buruk maupun salah benar, karena kita menyadari bahwa keduanya adalah pengalaman unik yang membantu jiwa kita bertumbuh. Melampaui dualitas artinya kita menyadari kegelapan serta cahaya dalam diri kita. Ketika kita mampu menyeimbangkan keduanya, kita akan melampaui keduanya, sehingga kesatuan dengan segalanya dapat kita rasakan serta saksikan sendiri. Jika kita masih menghakimi, mengelompokkan, serta memisahkan segala hal, maka kita masih perlu untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Proses ini adalah sebuah perjalanan menuju ketidakpastian, di mana banyak jiwa merasakan kerinduan akan rumah yang sebenarnya adalah gejala dari kebangkitan spiritual.
Masing-masing jiwa memilih jalannya sendiri, sehingga dogma, doktrin, maupun sistem kepercayaan yang selama ini membangun matriks 3D tidak lagi mereka rasa sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Penyembuhan diri hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri. Ramalan seperti astrologi maupun tarot adalah penunjuk dari kesadaran ilahi agar masing-masing individu menyadari dimensi lain yang ada dalam dirinya sendiri. Kemelekatan akan ramalan adalah bentuk dari ego yang ingin melarikan diri dari cahayanya sendiri, sehingga akan sangat bijak jika kita tidak menaruh segala keputusan maupun jawaban kepada ramalan. Yang harus kita sadari bersama adalah kita sudah berada di bumi baru, di mana hanya ada cinta kasih kepada sesama, dan kita merawat segala ciptaan Sang Pencipta sebagai diri kita sendiri. Sehingga tidak ada lagi istilah konservasi maupun pelestarian terhadap hewan maupun alam. Karena keduanya tidak dibutuhkan lagi ketika kesadaran ilahi kita memperlakukan segalanya dengan begitu hati-hati dan penuh cinta kasih sebagai hal yang normal.